Shalom. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah evangelisasi pada saat ini. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Christian Cinta Damai Mantola, Sarjana Pendidikan Kristen, dengan ucapan selamat beribadah, dijemput jemaat bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah kita beribadah kepada Allah yang adalah pohon keselamatan kita. Dialah tempat perlindungan kami siang dan malam. Terpujilah namamu yang agung, kekal selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Baru nomor 3, Terpujilah Allah. Jadilah ibadah ini dalam namamu yang agung, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Bapa Surgawi bagi umatnya. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Ajakan hikmat, kita dengarkan pembacaan Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita satu dalam doa pembacaan Alkitab, kita berdoa. Yesus Tuhan kami, besarlah kasih-Mu bagi kami. Kami ingin menerima semua ajaran dan nasihat-Mu untuk kami perbuat bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah yang akan kami dengar dan kami terima dalam pelayanan pemberitaan firman-Mu hari ini. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bahagian Alkitab yang saya pilih dari Kitab Perjanjian Baru dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-34. Markus 1 ayat 29 sampai pada ayatnya yang ke-34. Demikian kata firman Allah. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita dalam ibadah ini saya beri judul Yesus Kristus, kehidupan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Efata Palu, Shalom. Selamat berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah evangelisasi hari ini. Sebelum saya menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah kita pada kesempatan berbahagia ini, saya mau memperkenalkan diri karena di tanggal 1 November hari Minggu saya belum sempat memperkenalkan diri. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya secara singkat akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Christian Cinta Damai Mantola, yang dimutasikan dari jemaat GKST Muria Donggala dan jemaat GKST Rehoboth Mbu. Kehadiran saya di jemaat GKST Efata Palu adalah karena mutasi yang saya ditempatkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah untuk melayani jemaat GKST Palu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya adalah pendeta yang menggantikan pendeta Yan Kristman Mowendu. Ya, saya bersyukur karena yang saya ganti ini tidak menjadi masalah bagi saya karena tempat berdiri ini ya sama
Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu sibuk-sibuk untuk mengganti tempat untuk berdiri pendeta-pendeta ini. Saya berasal dari Poso, tepatnya di desa Poleganyara. Dengan kata lain Ponggee. Ya, jadi itu perkenalan singkat supaya saya dikenal bahwa saya adalah pendeta yang menggantikan pendeta Yan Krisman Mowendu. Terima kasih jikalau pada kesempatan ini saya dapat memperkenalkan diri. Dan istri ada di rumah, belum sempat hadir karena satu dan lain hal. Istri berasal dari utara, tepatnya Minahasa, Manado, Kawangkoan. Ya, kalau ibu dan bapak sudah pernah ke Kawangkoan, ada tugu atau patung kacang besar. Disitulah saya mendapatkan teman untuk menjalani hidup sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kami telah dipersekutukan dan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus 27 tahun yang lalu. Kami sudah bersama-sama menjalani hidup dan bersama-sama saling mendukung dalam pekerjaan pelayanan. Semoga perkenalan ini akan membuka komunikasi yang baik bagi kita, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal, tidak sayang katanya. Sekarang saya sudah memperkenalkan diri, jadi harus disayang. Ya, karena nama saya Cinta dan Damai. Jadi saya senang kalau saya masuk di rumah, Bapak dan Ibu menyambut saya dengan sukacita karena damai telah datang. Dan memang kita sudah akan menunggu hari yang penuh sukacita, hari yang penuh bahagia. Desember yang akan datang, kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai. Demikianlah perkenalan singkat. Terima kasih Bapak dan Ibu, jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini maupun yang tidak sempat mengikuti karena ada tugas dan tanggung jawab pelayanan di tempat yang lain. Salam buat keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita berkata Yesus Kristus kehidupan keluarga. Ungkapan Yesus Kristus kehidupan keluarga bukanlah suatu ungkapan yang dirumuskan begitu saja, tetapi dirumuskan berdasarkan iman. Oleh sebab itu juga tema ini kita hendak memahaminya dari sudut iman yang berakar dalam Alkitab. Dalam kesaksian Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, terutama menyangkut pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus, kehidupan keluarga menjadi salah satu pusat perhatian Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih Allah yang memberikan keselamatan dan kehidupan keluarga bagi semua umat manusia dan dunia. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang bagaimana perhatian Tuhan Yesus terhadap kehidupan keluarga. Dapat disebut dua contoh sebagai berikut. Yang pertama, dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 dalam bacaan kita pada hari ini, dalam perikop ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengunjungi rumah Simon dan Andreas karena ibu mertua Simon Petrus dalam keadaan sakit. Dalam kunjungan tersebut, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi ibu yang sementara sakit. Contoh yang kedua, Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa
Tuhan Yesus masuk dalam rumah Matius sebagai pemungut cukai dan makan bersama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat GKSD Fata Palu yang dikasihi Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga tersebut adalah hendak memberikan kemampuan terhadap yang berdosa guna memperoleh kehidupan di dalam Dia. Masih ada contoh-contoh lain tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian terhadap kehidupan keluarga. Tetapi dengan dua contoh di atas dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Yesus Kristus telah menjadi kehidupan dunia. Yohanes 3 ayat 16, yang sekaligus juga sebagai kehidupan keluarga. Dari dua contoh di atas terdapat beberapa pemahaman dengan titik tolak Yesus Kristus kehidupan keluarga. Pemahaman tersebut, yang pertama, Yesus Kristus kehidupan keluarga berarti ia menjadi tumpuan dan harapan satu-satunya dalam situasi apapun dalam keluarga kita. Yesus Kristus adalah penuntun jalan kehidupan keluarga tiap hari dalam upaya mempertahankan kehidupan keluarga. Tentunya kita masing-masing keluarga mempunyai pengalaman nyata perihal bagaimana Tuhan campur tangan dalam keluarga kita. Pengalaman tersebut tidak dapat diukur dengan kemampuan akal kita, melainkan kita mengukurnya dari sudut iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus kehidupan keluarga berarti bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia ini membawa keampunan, damai, dan keselamatan bagi seisi kaum keluarga. Yang ketiga, Yesus Kristus kehidupan keluarga berarti Yesus Kristus menjadi sentral dalam kehidupan keluarga, yang membuat seluruh keluarga hidup dalam percaya dengan pengucapan syukur serta taat kepadanya. Dan kehidupan keluarga secara keseluruhan hendaknya mencerminkan kehidupan di dalam Kristus itu diwujudkan dalam kehidupan tiap hari. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus hadir di rumah Simon dan Andreas dan Matius pemungut cukai, maka ia juga hadir di rumah kita, di tengah keluarga kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu hadir, menyatakan kasih, perlindungan, dan keselamatan yang terus menuntun kita dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Bila Yesus hadir dan berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia. Kehadirannya untuk menolong dan memulihkan kita. Apapun pergumulan kita, ia ingin menolong keluarga kita mengatasi beban hidup ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Yesus Kristus pandu hidup kita, pandu hidup keluarga kita hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, sekarang kita akan memberi persembahan syukur sebagai rasa sukacita kita kepada Tuhan, sumber hidup kita. Kita nyanyikan Kidung Baru nomor 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar dan mencontohkan hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, berilah kami semangat iman yang teguh, agar kami terus terdorong untuk saling mengasihi dan terus membangun hidup dalam persahabatan sejati dengan orang lain. Syukur bagimu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami lagi akan pentingnya memperhatikan sesama. Tolong agar kami baik sebagai pelayan maupun sebagai warga jemaat, kami mampu memprioritaskan hal-hal yang sungguh bermakna bagi upaya memelihara keutuhan persekutuan dalam menjalani kehidupan bersama, dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat. Ya Tuhan, perteguhkanlah kepercayaan kami, agar kami tetap memiliki pengharapan iman yang pasti. Mampukanlah kami untuk merespon tanda-tanda kehadiran-Mu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat, supaya kami beroleh sukacita memuji kebesaran, serta mempercakapkan tentang karya-Mu yang besar dalam kehidupan yang kami jalani, yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan kami sebagai orang percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah. Jikalau pada hari ini dalam persekutuan ibadah evangelisasi, kami telah mendengarkan bagian firman-Mu yang telah memberikan kepada kami contoh yang baik, teladan yang perlu kami teladani sebagai orang percaya, sebagai pengikut-Mu. Engkau telah memperlihatkan kepada kami bagaimana cara kami harus melayani sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan lain. Tapi Tuhan mengajar kami untuk terus memperhatikan satu dengan lain. Karena itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab, terlebih memperlakukan firman yang kami terima dalam persekutuan ibadah kami pada hari ini. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk mengerjakan tugas panggilan ini, kami boleh menyatakan dengan sungguh agar nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih,
dalam persekutuan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat GKST Efata Palu. Tuhan kiranya akan memberkati hari-hari hidup yang mereka jalani. Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan akan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan, hidup dan pengabdian mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, kemampuan, agar mereka dapat mengerti dan memahami sungguh panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka dapat laksanakan dengan baik, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Terbataslah kami untuk memberikan pertolongan, tapi satu hati kami memohon kepada-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami mohon Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan, perawatan yang diterima melalui pelayanan medis dan upaya-upaya yang lain yang dilakukan oleh keluarga, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan di dalamnya mendatangkan kekuatan pemulihan dari Tuhan. Lebih khusus kami mohon Tuhan berikan kesembuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga yang bersyukur pada hari ini atas hari ulang tahun perkawinan, atas hari ulang tahun mereka telah menyaksikan dan merasakan bagaimana kuasa dan perlindungan. Ada ungkapan syukur yang dinyatakan bersama sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Sempurnakan ungkapan syukur itu. Biarlah itu akan menjadi tanda sukacita kami bersama dan menjadi kesaksian bagi kami semua bahwa Tuhan itu baik, selalu peduli, selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Dengan demikian kami akan terus mempercayakan hidup kami, perjalanan hidup rumah tangga kami masing-masing dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan tuntun dan pimpin dan berkati kami hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Juga kami bersuka cita jika pada kesempatan yang berbahagia ini kami boleh beribadah, boleh berjalan dengan baik karena ada kerjasama yang baik dari tim yang boleh juga memerankan talenta dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sampai ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjalanan persekutuan dalam ibadah setiap hari evangelisasi. Kami mohon penyertaan Tuhan akan memperlengkapi kami semua dengan semua saudara-saudara kami yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan akan terus memberkati hidup mereka. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, juga akan memberkati semua kehidupan mereka di masa yang akan datang. Lebih khusus juga kami berdoa bagi pelayan-pelayan hari ini boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah apa yang kami buat, yang kami lakukan dalam pelayanan pada hari ini berkenan kepadamu. Tuhan kiranya akan menyempurnakan semua ungkapan syukur dan sukacita kami yang kami alami hari ini. Biarlah itu akan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan jikalau pada kesempatan yang berbahagia ini kami boleh menyatakan syukur dan terima kasih kami lewat persembahan yang kami telah berikan kepadamu. Tuhan kiranya akan menguduskan agar semuanya dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan-Mu demi kelebaran kerajaan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mohon ampunan semua kesalahan dan dosa kami. Dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ajak kita semua jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu.
ajaib Tuhan. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom,